Si Maya udah jadi kimcil ya mas. Mas, jaga omongan sampean. Malah ditinggal nih. Masa si Maya bilang kimcil? Apa? Si Maya dibilang kimcil. Mas. Kurang ajar. Mendingan sampean pergi. Kalau enggak, sampean mau seperti suamimu. Putus sekolah SMA di Jakarta, Bowo kembali ke kampung di Yogyakarta. Ayah ibunya sudah bercerai. Ke Bantul, Bowo temui ayahnya. Tak apa-apa kok, Pak. Pak, motor kuning di. Motormu sudah bapak jual buat bayar kontrakan ini. Loh, kok dijual, Pak? Kalau mau jual bilang-bilang aku dulu dong. Itu motor kembalian dari si bapak aku. Lek, dengar ya. Memangnya kamu itu tinggal dan sekolah di Jakarta itu udah pakai duit apa? Mikir dong, Lele. Pak, dari dulu aku udah bilang aku nggak apa sekolah, tapi bapak yang maksa-maksa aku. Kalau pagi ini aku dengan pulang Bapak Ibu, pada di sini bikin emosi aja. Kamu udah sopan santun ngomong sama bapak. Kalau memang kamu nggak suka tinggal di sini, sudah kamu pergi sana. Kamu tinggal sama ibumu dan pacarnya. Pak, ini HP gue rusak loh. Beliin yang baru. Ibunda Bowo tinggal di Sleman, Eh, kumpul kebo dengan lelaki bernama Embit, pedagang ayam potong di pasar. Kenapa, Mas? Mereka punya satu anak perempuan, Gini loh, Maya, yang sudah HP-nya kan remaja. rusak. Nanti aku akan jual celurit ini ke Ferry. Jadi setelah dijual, aku akan beliin handphone baru buat anakku. Loh, itu kan celurit kesayanganmu, Mas. Enggak apa-apa loh deh. Yang penting anakku ini seneng loh. Makasih ya, Pak. Iya. Diminum kopinya, Mas. Oh iya, makasih. Selamat siang, Siang Pak. Ada apa ini Pak? Mas Embit. Silakan ikut kami ke kantor. Karena Anda diduga terlibat dalam penganiayaan seseorang di pasar Kebun. Pak Randy, Bodi. Siap, Dan. Ayo Mas, sekarang ikut kami ke kantor. Iya. Mas, ternyata kamu belum berubah ya? Mulai sekarang, aku nggak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Aku nggak tenang kalau kamu selalu berurusan sama polisi. Dek. Maafin aku, Dek. Aku janji, aku akan berubah. Maafin aku ya. Pergi kamu, Mas. Duh, maafin Bapak ya. Sudah, Bodi. Siap, Dan. Ayo, jangan. Iya. Jangan. Jalan. Jangan. Tak terbukti terlibat pidana, Embit dibebaskan polisi beberapa hari kemudian. Teman karibnya, Fani, menjadi penjaminnya. Yang ini nih 40.000 aja ya, Kang ya. Kasih ya, Mas. Kasih ya, Mbak. Mas sering kesini loh, Mbak. Iya, kan? Kebetulan ketemu Ferry di warung, Embit melanjutkan urusan jual beli celurit koleksinya tempo hari. Baru kelihatan toh. Oh iya, Fit. Gue kemarin kan mau bayarin celuritku. Yowes, aku jual 380 aja deh. Biar aku bisa bantuin beli HP Ismail. Ya wis, tak juga gue mas. Iya, tangan aku di tangan. Ya wes, gue ambil sendiri aja ke rumahnya Hanum. Kan kemarin Hanum minta cerai sama aku. Gara-gara aku masuk, keluar, masuk penjara mulu. Aduh, aku nggak berani mas. Diantar toh.
Masa aku dewean rono. Enggak. Diantar Mas. Ya wes, Van. Kamu antar ke rumah Anum. Yo, jangan lupa duitnya kasih sekalian sama Maya. Oh, beres. Beres itu. Langsung tak kasih ke Maya nanti. Beres. Nih, hati-hati. Dia nih orangnya ganjen. Ya. Hati-hati. Enggak Mbak, muka saya kayak gini kan baik-baik Mbak. Iya. Ambil dulu barangnya. Ya wes. Ono. Van. Dede, Van. Iya. Rumah Embit memang biasa jadi tempat kongko teman-temannya. Lihat saya Mas. Ya Mas, tidak apa-apa. Saya kira tadi Om Ebit, soalnya saya panggil nggak ada yang jawab Mas. Makanya main masuk aja, maaf Mas. Oh, kamu pulang dulu ya. Iya Mbak. Itu tuh Bowo, anaknya pacar Mas Ebit yang sekolah di Jakarta. Oh alah. Ya udah, aku tak keluar dulu. Kamu ganti baju di sini. Nah, jangan. Mas yang namanya Mas Bowo. Ya Mas, aku bawa Om Ebit dulu sempat tinggal sama ibuku. Mas Iki, siapa ya? Oh. Terus Om Ebitnya kemana? Berarti Mas Bowo ini kakaknya Maya. Nah, kalau saya ini temennya Mas Embi. Saya kerja bareng di sana di pasar. Saya sama-sama dagang di situ. Mas, maaf ya. Tadi sampai lihat aku sama Fani di kamar. Mas, santai aja Mas. Kadang-kadang aku juga minjem kamarnya Om Ebit. Alah, berarti samaan kita loh. Jangan-jangan si Maya udah jadi kimcil ya Mas. Mas, jaga omongan sampean. Mas, Bowo pantas marah. Ucapan Ferry terhadap Maya adik tirinya berkesan miring. Kimcil kira-kira artinya ABG murahan. Bowo berusaha memendam dendamnya kepada Ferry. Pasalnya, di rumah Embit, bekas ayah tirinya, mereka sering kongko bareng. Wo, kamu itu kapan-kapan nginep di sini dong. Temenin Om. Kalau kamu itu bete di rumah ibumu. Ya Om, gampang lah tuh Om. sekalian kalau kesini lagi bawa kimcil buat Om itu. Om, aku kan pulang dulu ya. Loh, Wo, mau kemana, Wo? Ini tuh belum habis kok. Loh, ini. Terus lah Om ya. Om, si Ferry itu ngeselin juga ya. Punya istri, masih aja main sama bapaknya. Loh, jangan kamu pikirin loh. Dia tuh kan memang orangnya begitu. Seluruh kesayangan Om mana Om? Itu udah Om jual tuh sama si Ferry. Kemarin kan adekmu itu mau beli handphone baru, makanya Om jual. Emangnya kenapa? Kamu mau? Kalau kamu mau ya, kamu minta aja langsung sama dia. Bowo menemukan celah untuk membalaskan dendam. Celuritnya Om Ebit tak beli lagi boleh enggak? Loh, kamu yakin mau beli lagi? Nah, kebetulan banget kita lagi butuh kok buat bayar kontrakan. Dengar dulu. Tapi celuritnya itu masih di tempat temennya aku, Wi. Gimana? Besok aja gimana? Tak ambil gitu. Sekarang aja Mas, tak temenin ngambilin. Dulu, Ya. nah, aku kan masih nato. Udah, Mas tinggalin aja. Dulu, lah orang ini belum kelar kok. Udah, Mas tinggalin. Ayo kita ambil. Tak temenin. Ya sebentar, tak. Ini rapi-rapi dulu. Om, tak pinjam motornya dulu ya buat ngambil celurit. Yo wes, dulu aja. Mbak, tak tinggal dulu ya Mbak. Nanti Kasih, Om. tak selesai. Yo. Ayo Mas. Ya.
Celuritnya ada di sini. Celuritnya nggak ada, Bu. Jadi, kenal temanku. Celuritnya aku nggak tahu kemana. Dipinjam temanku. Aku nggak tahu siapa. Mas, sampean jangan bercanda karena aku. Kamu jangan melotot ya, ha? Kamu nantang sama aku, ha? Saat Bowo digebuki, Ferry tak sekali-kali menolong. Alhasil bukan celurit yang dibawa pulang, tapi lebam-lebam digebuki teman Ferry. Wah, kamu kenapa? Kok ngos-ngosan gitu? Celuritnya mana? Jadinya mana? Om harus bantu aku. Aku habis dipukulin sama temannya si Ferry. Dan dia diam aja, gak bantuin aku. Gak sabar, Bowo. Mbak itu diam aja, gak usah ikut campur. Kamu kasar gitu sih? Wah, kenapa kamu ngomong gitu sama Bapak Pandi? Hah? Ya sudah, segala urusan kamu sama Ferry. Om gak mau ikut campur. Amam, Apaan? kalau Om mau tahu, masa si Maya bilang kimcil? Apa? Si Maya dibilang gincir. Iya, Om. Anak perempuannya disebut ABG murahan, seketika embit emosi tinggi kepada Ferry. Kamu sini sekarang juga. Kalau enggak, urusannya akan panjang. Ngerti ora? Lewat tengah malam, Ferry datang bersama istrinya. Mas Abid, aku teko ini mas. Mas ini dim nih. Mas Kamu panggil temanmu si Hendrik itu. Tak kasih pelajaran dia. Iya, Bang. Mendingan sampean pergi. Kalau enggak, sampean mau seperti suamimu. Sudah. Kalian jahat sekali sih. Oh, Ferry, dia sudah nggak berdaya. Kalian masih injek-injek aja. Fer, bangun, Fer. Ferry. Oh, Ferry sudah meninggal. Bangun, Fer. Wah, ini kita bawa dia ke dalam. Kamu siapin motor, biar Om yang siapin selimut buat nutupin mayat. Ya wes, Om. Ayo enggak? Mas, Mbak. Hati-hati, Bu. Aku taruh di sini aja. Mudah-mudahan nggak ada yang lihat. Wo, kamu kenapa kembali ke sini? Mayatnya kamu udah buang apa belum? Sudah, Om. Tapi aku bingung. Mau kemana kan motor si Ferry ini? Ya wes, kamu bawa kemana kek? Yang penting aku pusing. Ya setelah itu kamu sembunyi kek kemana? Tapi Om, Loh, ya udah sana cepat pergi. Aduh, aku pusing nih. Cepat. Ayo. Mas, bangun, jangan tinggalin aku, Mas. Mas, bangun. Pak polisinya ini. Pak polisinya siapa? Maaf Mbak, tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada warga yang menemukan jenazah di lapangan ini. Apakah Mbak istri dari korban? Iya, ini suami saya, Pak. Kira-kira Mbak tahu
siapa orang yang tega melakukan hal ini terhadap suami Mbak? Dini hari suami saya bertengkar dengan Mas Embit. Lalu saya diusir pergi, Pak. Tapi kan karena suami saya nggak ada kabar, makanya saya berniat kembali ke rumah Mas Embit. Jadi korban itu kan kita temukan di dekat lapangan, di kentungan itu banyak dilumuri cat-cat. Terus kita mengambil keterangan dari para saksi di lokasi, di TKP. Kita sudah mengantongi identitasnya korban. Ternyata memang ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa korban tadi malam sempat datang ke salah satu rumah di sekitaran TKP itu. Jadi setelah itu kita langsung cek ke rumah yang kita curigai tersebut. Ternyata betul di situ kita menemukan salah seorang perempuan berinisial F dengan kondisi baju yang sedang berlumuran darah. Kami mencurigai hal tersebut, kita amankan perempuan tersebut. Tim yang lain melakukan olah TKP di sana. Ternyata betul di rumah TKP tersebut banyak ditemukan bercak-bercak darah, banyak ditemukan seperti halnya terjadi kekerasan. Tolong Bapak tangan. Biar Mas Bowo ini kami bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sekalian Bapak ikut kami. Baik, Pak. Bawa dia. Siap, Bang. Jangan. Jangan. Loh, kamu kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Gak apa-apa kok, Pak. Pak, aku numpang tidur sini dulu, gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa toh, Le. Lah itu motor sopo? Itu, itu motor temanku, Pak. Pak, aku mandi dulu ya. Ya. Bangun deh. Le, bangun deh. Le, bangun. Le, kamu itu ada masalah apa toh? Kok sampai polisi nyariin kamu? Anu, Pak, aku habis ngebunuh orang, Pak. Kok bisa? Memang kamu mikir apa kamu? Sabar. Tolong Bapak tenang dulu. Biar Mas Bowo ini kami bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sekalian Bapak ikut kami. Baik, Pak. Bawa dia. Siap, Bang. Jangan. Pak, Jangan. Jadi korban ini 2 atau 3 hari sebelum kejadian itu pernah berbicara yang kurang pantas lah terkait adiknya si AS. Dia ngata-ngatain martabatnya adiknya AS lah. Karena adiknya AS ini kan perempuan. Jadi ada pembicaraan yang kurang pantas yang diomongkan sama si korban ini terhadap si adiknya AS ini yang perempuan masih kecil gitu. Jadi karena si AS ini merasa abangnya dan tersangka F ini juga masih ada hubungan saudara dengan AS dan adiknya AS ini juga mungkin merasa tidak terima dengan ucapannya si korban gitu. Perkataannya tadi kan aku dengar tadi kan kamu bilang perkataannya itu seperti apa maksudnya yang tidak enak ini? Tidak pernah dipikir mau berbicara. Contoh aja, contoh satu. Ya contoh. itu di saya. Adik. Ya. Dia posisi apa? Kan saya mau NATO.
Oh, Kamu NATO ini? NATO. NATO. NATO siapa tuh? NATO saya. Saya ngambil mesin tato di rumah F. Tetapi setelah pulang dari rumah F, dia mencari kincil. Dia bilang, saya bilang saya udah nggak punya, saya udah nggak mainan. Adikmu aja suruh kesini, berarti kan istilahnya dia mengatakan secara tidak langsung. Lalu terusannya setelah dia ngomong itu, Mas gimana itu? Saya langsung ngomong sama Mas Embit. Bisa ceritain kronologis kejadiannya seperti apa? Waktu itu kita dilapori bahwa kalau dia habis dipukuli sama ngatain anak saya itu kimsil. Oke, terus? Lalu kita pukuli sampai itu nggak ada ya. Penyesalan seperti apa sih? Yang pertama penyesalan saya, terutama saya minta maaf ke keluarga korban karena saya juga berpikir dia mempunyai istri, mempunyai anak, terus lalu kalau saya seperti itu, di posisi itu saya gimana. Terus yang kedua saya meninggalkan keluarga saya tinggalkan, saya posisi seperti ini ya saya menyesal kayak ya bisa kejadian. Jadi saya persangkakan pasal 338 ya, kemudian direncanakan, kemudian 340, kemudian 170, 351 ayat 3, ancam hukumannya 15 tahun penjara. Jadi himbauan dari saya ya, kalau berteman ya tetap kita saling mengenal lebih jauh bagaimana karakter teman-teman itu bagaimana. Kemudian tetap kita jaga jarak, jangan langsung percaya pada teman.